Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di pertemuan ketujuh untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani kita laksanakan secara online dikarenakan ada kegiatan saya jadi tidak bisa masuk secara luring agar tidak kosong untuk materi kali ini. Sebenarnya materi kalian sebagai gambaran saja untuk bahan diskusi kita di pertemuan ke-9 ya. Kan di pertemuan ke-8 kita akan laksanakan terlebih dahulu untuk ujian tengah semester. Di sini ada satu tampilan gambar frame satu frame saja saya berikan terkait dengan kompensasi ya. Ini subbahasanya itu ada tiga sebenarnya. Ada pemberian kompensasi, sistem dan kebijakan kompensasi, sama faktor dan teori upah insentif. Nah, di bagian pertama kita mulai dari konsep paling mendasar di dalam MSDI ya, yaitu pemberian kompensasi. Nah, berbicara kompensasi ini sebenarnya bukan hanya sekedar gaji yang diterima oleh setiap karyawan setiap bulan, tetapi ini merupakan keseluruhan bentuk imbalan yang diberikan organisasi kepada karyawan sebagai balas jasa atau kontribusi mereka. Jadi di dalam praktik modernnya, kompensasi ini mencakup beberapa komponen utama. Itu ada gaji pokok, ya, kemudian nanti ada bonus, ada ESOP. ESOP itu Employee Stock Ownership Plan, serta nanti ada berbagai tunjangan seperti ada kesehatan, ada transportasi, sampai dengan fasilitas kerja. Nah, gitu ya. Jadi menariknya di sini dalam perkembangan dunia kerja saat ini, jadi kompensasi itu tidak selalu berbentuk finansial. Ya, jadi tidak hanya materi, tapi lebih ke imaterial. Ya, jadi eh, tidak selalu berbentuk finansial. Ya, jadi ada aspek non finansial yang tentunya itu penting untuk karyawan. Salah satunya itu ada nanti fleksibilitas kerja seperti work from home ya atau WFH. Ya, jadi fleksibilitas ini menjadi daya tarik tersendiri sekarang ya, terutama bagi generasi muda yang tidak hanya mengejar pendapatan tetapi juga untuk work life balance-nya. Jadi mengejar keseimbangan hidup gitu ya. Jadi ketika kalian kerja pagi sampai sore ya, kemudian setelah pulang dari pekerjaan nanti di rumah itu sudah tidak ada berbicara tentang tugas yang di kantor seperti apa, ada target yang belum terselesaikan, kemudian dibawa ke rumah. Nah, makanya kita harus bisa menjaga keseimbangan hidup. Ya, work life balance. Kalau misalkan kerjaan ya di kantor saja. Jadi ketika di rumah kita sudah berkumpul lagi dengan keluarga gitu ya. Jadi sudah tidak menerima telepon dari siapa, dari karyawannya atau keluhan dari karyawannya, dari timnya, itu sudah tidak perlu dibahas lagi kalau sudah di rumah. Itu keseimbangan hidup ya. Namun demikian di dalam merancang sistem kompensasi ini ada prinsip yang memang harus dijaga ya. Jadi ada kompensasi adil ya, ada layak, ada kompetitif. Jadi kalau adil itu sesuai dengan kontribusi ya. Kalau layak itu berarti kita memenuhi kebutuhan hidup ya. Kalau kompetitifnya kita mampu bersaing ya dengan perusahaan lain agar kita itu tidak kehilangan talenta terbaik di perusahaan. Misalkan kalian nanti meniti karir dari bawah kemudian menjadi HRD, tentunya kan tidak mau kan punya karyawan yang nanti dia sebagai aset organisasi, tetapi karena ada satu permasalahan di kantornya dia keluar dari perusahaan itu. Padahal dia termasuk orang yang bertalenta. Nah, kita kan nggak mau ada karyawan yang keluar, ya, karyawan yang istilahnya sudah menjadi tangan kanan kita tetapi dia keluar. Makanya kita harus memberikan feedback yang bagus kepada karyawan kita. Ya, kalau kita lihat di studi kasusnya, ini sebagai contoh konkret, kita lihat pada sebuah startup di Jakarta, perusahaan ini memang menghadapi tantangan besar
di dalam mempertahankan talenta digital yang memang sekarang kan pekerjaannya sangat kompetitif ya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, jadi perusahaan itu tidak hanya memberikan gaji saja, tetapi kan kita sebagai mm, pemimpin, dan kalian juga nanti sebagai pemimpin, ya juga harus benar-benar menawarkan ESOP tadi, ya ISOP ya. Jadi ISOP itu kepemilikan saham. Dan bisa aja nanti kalau misalkan kinerjanya bagus, bisa ditambahkan sebagai bonus berbasis kinerja. Itu bisa. Artinya karyawan itu tidak hanya bekerja untuk gaji, tetapi mereka juga benar-benar merasakan memiliki perusahaan tersebut. Jadi itu integrity, personal integrity terhadap perusahaannya. Jadi merasa memiliki gitu kan. Bukan hanya sebatas saya kerja masuk kemudian tidak memiliki secara chemistry kepada perusahaannya. Itu juga harus punya eh, apa ya, rasa memiliki kepada perusahaan. Nah, memang hasilnya sangat signifikan. Jadi tingkat retensi karyawan itu menjadi tinggi. Retensi itu bertahan ya. Tingkat bertahannya karyawan di perusahaan itu tinggi karena mereka merasa dihargai, memiliki masa depan yang bisa dikatakan cerah di perusahaannya, dan tentunya ikut menikmati ketika bisnisnya tumbuh, dia juga ikut menikmati. Kemudian dari hal tersebut tentunya ini menunjukkan bahwa strategi kompensasi yang tepat ya itu bisa menjadi alat strategis di dalam mempertahankan karyawan yang unggul gitu ya. Jadi manajemen talentanya. Nah, itu untuk pemberian kompensasi. Itu ya. Kemudian yang kedua, terkait dengan sistem dan kebijakan kompensasi. Nah, kita masuk di bagian kedua, kita tidak lagi hanya membahas apa yang diberikan, tetapi bagaimana sistem itu dirancang. Nah, sistem kompensasi yang baik itu harus memiliki struktur yang jelas. Ya, jadi umumnya itu kan ada struktur gaji, ya, ada insentif kinerja, kemudian ada tunjangan sama benefit, ya. Nah, struktur gaji itu yang menentukan jenjang dan besaran gaji berdasarkan posisi dan tanggung jawab. Itu struktur gaji. Kalau insentif kinerja itu tambahan penghasilan, ya, tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan pencapaian target. Itu insentif kinerja. Kalau tunjangan sama benefit itu asuransi ya, ada seperti asuransi, ada cuti, ada fasilitas kerja sama yang lainnya. Itu masuk ke bagian tunjangan dan benefit. Nah, ketiga komponen ini memang harus dirancang secara terintegrasi di dalam sebuah kebijakan kompensasi yang harus ada transparansi di situ sama konsisten, sehingga nanti karyawan itu bisa memahami bagaimana mereka benar-benar dinilai dan dihargai ya. Jadi selain ada penghargaan, reward, sistem ini juga harus benar-benar fleksibel ya, agar tentunya bisa menyesuaikan dengan dinamika bisnis dan kondisi industri. Nah, kalau kita lihat di kasusnya itu di misalkan di pabrik Karawang ya. Ini dalam industri manufaktur. Ini kan kalau berbicara manufaktur itu kan produktivitas itu jadi kunci utamanya. Nah, di perusahaan ini menerapkan sistem kompensasi berbasis output yang dimana memberikan insentif produksi harian kepada pekerja, memberikan bonus tambahan jika target produksinya mencapai 100 lebih gitu ya, 100 lebih persen. Nah, nah tentunya dengan sistem ini karyawan pastinya itu akan memiliki motivasi secara langsung untuk meningkatkan kinerja mereka setiap hari. Karena kan nanti dampaknya akan ke produktivitasnya, dia akan meningkat. Efisiensi terjaga dan perusahaan juga mampu mencapai target produksi secara konsisten. Ya, jadi memang benar-benar harus dirawat karyawan itu. Ya, di sini kita melihat bahwa sistem kompensasi itu tidak hanya berfungsi sebagai imbalan saja, tetapi juga ini sebagai
sebagai toolsnya ya, alat untuk penggerak kinerja organisasi. Oke, yang terakhir faktor dan teori upah insentif. Nih, bagian ketiga ini kita masuk ke aspek yang lebih analitis, di mana faktor yang mempengaruhi kompensasi serta teori-teori yang mendasarinya. Ya, di sini pertama dari sisi faktor, kompensasi itu dipengaruhi oleh faktor internal, ya, eksternal dan individu. Kalau dilihat dari sisi internalnya, itu kan lebih ke kemampuan keuangan perusahaan ya. Keuangan perusahaannya dilihat dari struktur organisasinya sama strategi bisnisnya. Itu internalnya. Kalau di eksternalnya itu kita lebih melihat ke kondisi pasar tenaga kerja. Ya, ada regulasi pemerintah, nanti ada standar industrinya seperti apa. Kalau di individu itu masuk ke kompetensi, pengalaman sama kinerja masing-masing karyawan. Nah, kemudian dalam merancang sistem insentif ini ada beberapa teori juga yang menjadi landasan. Ada menggunakan teori Taylor. Ini teori Taylor ini menekankan kalau karyawan itu akan lebih produktif ketika dia diberi insentif berdasarkan output kerjanya, gitu ya. Jadi ya pasti kelihatan output kerjanya bagus, tentunya insentifnya juga akan eh, mengikuti dengan dasar dari output kerja kinerjanya. Itu menurut teori Taylor ya, atau scientific managementnya. Nah, kemudian kalau teori harapan atau ekspektansi teori, jadi karyawan itu akan termotivasi ketika mereka eh, percaya bahwa usaha mereka itu akan menghasilkan kinerja, dan kinerja tersebut tentunya ada feedback dari pimpinan, apa dia akan merasa dihargai gitu ya, akan bedalah perlakuannya tentunya dari pimpinan ke bawahannya. Itu teori harapan. Kalau dari teori keadilan atau equity teori, jadi karyawan itu akan membandingkan kompensasi mereka dengan orang lain. Kalau misalkan jika dianggap nggak adil, maka si karyawan itu akan secara motivasinya itu akan turun, ya, jadi burn out gitu. Ya, jadi itu teori-teori di dalam merancang sistem insentif itu ada teori yang melandasinya. Jadi ketiga teori ini, kalau kita lihat studi kasusnya, kita ambil di misalkan Universitas di Bandung ya, dalam konteks pendidikan, output itu tidak selalu ke barang ya, tetapi kan bisa kalau di pendidikan itu di universitas itu nanti outputnya lebih ke karya ilmiah. Jadi di sini universitas bisa menerapkan sistem insentif berbasis akademik. Ya, melalui apa? Ya, banyak. Bisa dengan memberikan insentif untuk dosen, melalui publikasi ilmiah dan penelitian misalkan. Ataupun mahasiswa yang selalu menulis karya ilmiah, itu kan pasti ada reward. Ya, mendorong dosennya untuk aktif misalkan meneliti ataupun menulis, itu bagian daripada sistem insentif berbasis akademik. Kemudian ada juga yang mengarahkan fokus institusi kepada peningkatan kualitas akademiknya. Ya, jadi transisi dari paperless menuju ke digitalisasi itu penting di perusahaan, di universitas. Nah, hasilnya tentunya kan ini akan ada produktivitas risetnya meningkat, reputasi akademiknya naik, sama ke institusinya juga ini akan menjadi lebih kompetitif di tingkat ya nasional maupun nanti dampak ke yang lebih spektrumnya lebih jauh nanti internasional.